Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai ayat 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Injil hari ini menyajikan sebuah perumpamaan yang hanya ditemukan dalam Injil Matius. Seperti dalam semua perumpamaan, Yesus menceritakan sebuah cerita yang bersumber dari kehidupan rakyat sehari-hari. Yesus menyajikan situasi sosial pada waktu itu, sehingga pendengarnya tidak merasa asing dengan perumpamaan itu. Saudara dan saudari, dalam perumpamaan juga ada hal yang tak pernah terjadi dalam realitas hidup manusia, karena perumpamaan itu berbicara tentang Tuhan. Yesus berbicara tentang Allah Bapanya. Ayat 1 sampai 7. 5 kali pemilik tanah pergi untuk mencari buruh. Kerajaan surga adalah seperti seorang tuan tanah yang keluar dari rumahnya saat fajar dan mencari pekerja atau buruh agar bekerja di kebun anggurnya. Tuan tanah ini membuat kesepakatan dengan para pekerja untuk diupah 1 dinar sehari. Pada waktu itu, pekerjaan sangat kurang. Saudara dan saudari, ada 3 hal yang mau dikatakan dalam ayat 1 sampai 7. Pertama, pemilik tanah itu sendiri yang secara pribadi mengkontrak pekerja sebanyak 5 kali. Kedua, dalam kontrak kerja,
si pemilik tanah memberikan gaji hanya untuk kelompok pekerja pertama sebesar 1 dinar sehari. Kepada mereka yang bekerja dari jam 9 pagi, si pemilik tanah berkata, "Aku akan memberimu upah yang adil." Sementara kepada pekerja yang lain, pemilik tanah tidak memberikan rincian besaran upah. Pemilik tanah hanya mengontrak mereka untuk berkenan bekerja di kebun anggurnya. Lalu yang ketiga, ketika saat untuk membayar upah tiba, pemilik tanah memerintahkan mandornya untuk mengerjakannya. Lalu ayat 8-10. Cara yang aneh untuk membayar upah. Ketika hari sudah malam, pemilik kebun anggur mengatakan kepada mandornya, "Panggillah para pekerja dan bayar upah mereka, mulai para pekerja yang datangnya terakhir kali hingga mereka yang datangnya pertama kali." Ada sesuatu yang aneh terjadi yang tidak akan terjadi dalam kehidupan normal. Tampaknya segalanya mulai terbalik. Mandor mulai membayar mereka yang dikontrak hanya 1 jam bekerja. Upahnya adalah sama untuk semua pekerja, yakni 1 dinar, seperti yang disepakati dengan orang pertama yang dikontrak sejak pagi hari. Ketika pekerja yang pertama kali masuk untuk bekerja datang untuk mengambil upah, mereka berharap bahwa mereka mendapat upah lebih. Namun mereka juga rupanya hanya menerima 1 dinar. Saudara dan saudari terkasih, mengapa pemilik tanah bersikap demikian? Justru melalui sikap pemilik tanah ini kita akan tahu kunci untuk memahami perumpamaan ini. Ayat 11-12. Reaksi yang wajar dari para pekerja terhadap sikap aneh dari pemilik tanah mengenai pembayaran upah. Orang yang bekerja terakhir pun diupah sama besarnya seperti mereka yang bekerja lebih dahulu. Maka mulailah pekerja yang datang pertama kali mengeluh terhadap pemilik tanah dan berkata, "Para pria yang datang terakhir hanya bekerja 1 jam, dan engkau memperlakukan mereka sama seperti kami, meskipun kami telah melakukan pekerjaan di hari yang panas seharian penuh." Ini adalah reaksi normal dan masuk akal. Saudara dan saudari, kita juga akan memiliki reaksi yang sama dan akan mengatakan hal yang sama kepada pemilik tanah itu. Lalu ayat 13-16. Penjelasan yang mengejutkan dari pemilik tanah sebagai kunci untuk memahami perumpamaan. Tanggapan dari pemilik tanah adalah sebagai berikut. "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah upahmu dan pergilah. Aku memilih untuk membayar pekerja terakhir sebanyak yang aku mau bayar kepadamu. Apakah aku tidak berhak melakukan apa yang aku suka dengan caraku sendiri? Mengapa kamu harus iri hati karena aku murah hati?" Saudara dan saudari terkasih, para pekerja yang datang pada jam pertama adalah orang-orang Yahudi yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Mereka menanggung pekerjaan dari Abraham sampai Musa selama lebih dari 1000 tahun. Lalu pada waktu selanjutnya, Yesus memanggil orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang bukan Israel untuk bekerja di kebun anggurnya, dan mereka berhasil melaksanakan kehendak Allah. Maka saudara-saudari, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Refleksi bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Tindakan Allah melampaui perhitungan dan pemikiran kita. Allah mengejutkan kita dan kadang membuat diri kita tidak nyaman. Apakah ini terjadi pada diri kita? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya
Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku,